Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam kita sampaikan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab tentang fikih. Hari ini kita akan membahas kitab fikih, namun kitabnya itu adalah kitab At-Tazhib fi Adillati Matan Ghayatu wa Takrib. Kitab ini adalah kitab syarah dari Matan Takrib yang ditulis oleh Abu Suja. Sedangkan At-Tazhib ini merupakan karangan Dr. Mustafa Dib Al-Bagha, ya. Dia adalah luar biasa. Kalau misalnya kita hanya lihat man Abu Suja, kita hanya merupakan kesimpulan-kesimpulan, ya, merupakan konsep-konsep yang bersifat umum. Sedangkan subhanallah dalam kitab ini Syekh Dib Al-Bagha ini memaparkan syarah Abu Suja itu sekaligus plus dengan dalilnya, sehingga apa yang menjadi hujah, apa yang menjadi teori di dalam kitab fikih At-Takrib kemudian dijelaskan dalam kitab ini baik dari hadis maupun Al-Quran. Baik teman-teman, mari kita mulai aja. Untuk pembahasan kali ini kita akan coba membahas tentang kitab nikah, wa ma yata'allaq bi ahkam wal qadaya, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum nikah dan perkara-perkara terkait nikah. Nah, sebelum kita mulai, mari kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita langsung saja. Kitabun nikah, kitab tentang nikah. Adapun ini kitab tentang nikah. Wa ma yata'allaqu bihi minal ahkami wal qadaya. Ya. Dan apa-apa yang berhubungan, ya, dengan nikah, ya, dari hukum-hukum nikah dan perkara-perkara tentang nikah. Jadi dalam kitab ini akan membahas segala hal tentang pernikahan, ya, baik yang secara langsung berhubungan dengan hukum nikah atau permasalahan-permasalahan yang melekat kepada pernikahan. Baik, sampai sini kita lanjutkan. An-nikahu mustahabun. Nikah itu adalah perkara yang mustahab. Mustahab itu sunnah. Liman yahtaju bihi, bagi mereka yang membutuhkan, yahtaju ilaihi, mereka yang membutuhkan kepadanya. Nah, di sini Syekh Dib Al-Bagha menjelaskan bahwasanya kesunahan tersebut berlandaskan pada dalil. Dalla dzalika, ya, hujjah tersebut, ya, pendapat tersebut berlandaskan pada dalil, ya, ayat, ya, dari ayat-ayat Al-Qur'an, minha diantaranya qaulu ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ankihul ayyama, dan nikahilah, ya, nikahilah oleh kalian, ya, dan nikahkanlah oleh kalian wahai umat Islam al-ayyama, ya, al-ayyama minkum, dari golongan kalian, wassalihin, dan orang-orang yang saleh, min ibadikum wa imaikum, dari hamba sahaya laki-laki, wa imaikum, hamba saya perempuan kalian. Iyakunul fuqara, jika mereka adalah orang-orang fakir, yughnihumullahu min fadli, maka Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan, ya, dari keutamaannya, dari keagungannya.
dari kemahakuasaannya. Nah, apa yang disebut ayyama menurut Syekh Ad-Dibag? Al-ayyama jam'u ayyim. Ayyam ini jamak dari kata ayyim. Apa itu ayyim? Wa huwa man la zaujalahu, yaitu mereka yang tidak memiliki pasangan hidup, ya. Minar rijali wan nisa, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau kita singkat bahasa Indonesianya itu jomblo. Jadi mereka yang belum pada menikah, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Nah, di sini bisa disimpulkan para jomblo, ya, dan laki-laki jombowan dan jombowati, ya, disunahkan untuk menikah. Ya. Ibadikum, apa yang dimaksud dengan ibadikum? Ibadikum itu adalah ar-rijalu al-mamlukin, ya, adalah laki-laki yang di bawah kekuasaan seseorang, ya. Maksudnya laki-laki hamba sahaya, ya. Jadi seorang budak, ya, budak laki-laki lah seperti itu. Yang kedua, imaikum. Apa itu imaikum? Nisaul mamlukat, ya, adalah perempuan hamba sahaya atau budak perempuan. Jadi seperti itu, ya, dapat disimpulkan bahwasanya ya menikahkan, ya, para orang-orang yang belum menikah, itu merupakan sesuatu yang sunnah. Belum menikah dan dia juga orang soleh, gitu ya, baik dia merdeka atau tidak merdeka, baik dia hamba saya laki-laki maupun hamba saya perempuan, seperti itu, ya. Iyakunul fuqara, kalau Allah Subhanahu wa taala, kalau orang tersebut yang kita nikahkan dalam kondisi fuqara, ya, fakir, ya, tidak memiliki harta, ya, yughnihimullahu min fadli, maka Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan kehidupannya dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala, dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman jangan khawatir jika dari teman-teman yang masih belum menikah, kemudian Allah karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menikah, maka saat itu antum memilih untuk menikah, maka insya Allah yakinlah bahwasanya ketika kita melaksanakan ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan kehidupan kita. Nah, selanjutnya ada hadis pula. Jadi pendapat tersebut tentang kesunahan pernikahan ini diperkuat oleh adanya hadis, ya. Ahadis, ada hadis-hadis, dia cuma satu, ya, ahadis, ya, ada lebih dari 3, ya, 3 atau lebih, ya, diantaranya tidak disebutkan, ya, hadis-hadis seluruhnya, namun penulis hanya memberikan sampel contoh beberapa hadis yang menunjukkan kesunahan, ya. Sebagaimana marwahul Bukhari, ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, ya, dan Imam Muslim, ya, Bukhari wa Muslimun, ya. Imam Bukhari ayat 779, sedangkan Muslim ayat 1000, hadis nomor 1400, ya. An Abdullah ibni Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, kunna dahulu kala, siapa? Ibnu Mas'ud, ya, bersama para sahabat lainnya, ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, syababan, dalam pada saat itu Ibnu Mas'ud dan kawan-kawan dalam kondisi belum memiliki pasangan, artinya dalam kondisi remaja. Syabab itu remaja, ya, pemuda, ya. La najidu syai'an, ya, tidak memiliki sesuatu, maksudnya tidak memiliki harta benda untuk menikah, ya. Seorang pemuda yang masih muda mau menikah namun tidak memiliki kemampuan untuk
menikah. Qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, ya. Siapa? Ibnu Mas'ud dan kawan-kawan dan para sahabat. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya ma'syaros syababi, wahai eh, ya ma'syar, wahai kaum pemuda, ya, wahai segenap para pemuda, ya. Man istata'a al-ba'ah, ya. Barang siapa yang memiliki kemampuan al-ba'ah, ya, falyatazawwaj, maka disunahkan untuk menikah. Jadi kalau misal dia memiliki ba'ah, ya, memiliki kemampuan ba'ah, maka disunahkan untuk menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, aghaddu lil basar. Karena hal tersebut dapat menjaga pandangan para pemuda yang belum menikah tersebut. Wa ahsanu lil farj, dan lebih mensucikan, ya, kemaluan farji, gitu ya. Waman dari apa? Dari perkara-perkara yang berbau maksiat seperti zina dan lain sebagainya. Waman lam yastati, barang siapa yang tidak mampu, ya, melaksanakan, tidak mampu, tidak memiliki al-ba'ah, ya, fa'alaihi bisawm, maka baginya untuk berpuasa, maka disunahkan baginya untuk berpuasa. Jadi teman-teman yang belum punya ba'ah, gitu kan, dan belum bisa menikah, maka harus diantisipasinya dengan berpuasa untuk supaya tidak terjatuh kepada perkara-perkara maksiat. Wa innahu lahu wijaun, ya, karena dengan puasa tersebut, memiliki sifat wija, ya. Baik. Nah, teman-teman, apa itu yang dimaksud al-ba'ah? Ya. Al-ba'ah adalah al-qudrah 'alal jima', yaitu kemampuan melaksanakan hubungan suami istri, ya, bitawaffurul qudrah 'alal mu'iniz zawaj, ya, yang termasuk di dalamnya kemampuan untuk melaksanakan pernikahan, kemampuan untuk melestarikan pernikahan. Jadi yang dimaksud ba'ah itu, satu, dia berarti kemampuan untuk berhubungan suami istri. Jadi intinya dalam pernikahan itu adalah melanjutkan keberlangsungan hidup, artinya bereproduksi, gitu kan, supaya nanti muncul para pengganti dari umat Islam khususnya, gitu. Nah, selain itu juga, ya, selain kemampuan untuk bereproduksi, kemampuan untuk berhubungan suami istri, ada kemampuan-kemampuan lain yang terkait dengan pernikahan atau terkait dengan pelaksanaan pernikahan atau terkait dengan keberlangsungan pernikahan. Ya, seperti kemampuan untuk memberikan nafkah, kemampuan untuk memberikan memberikan penghidupan kepada keluarga, kemampuan untuk memberikan tempat tinggal, kemampuan yang lain, yang semua itu dapat mendukung kelangsungan berumah tangga. Yang selanjutnya wijaun, ya, wijaun, ya, apa itu wija? Wija itu qat'u lisyahwatil jima', ya. Qat'u li syahwatil jima', ya, adalah pemutus, ya, syahwat berjima. Jadi maksudnya wija ini adalah sifat yang dapat memutuskan, ya, gorizah, kecenderungan untuk melakukan perbuatan atau hubungan suami istri, karena kebutuhan hubungan suami istri itu memang merupakan fitrah dari manusia. Namun tatkala kebutuhan tersebut tidak dapat disalurkan, ya, supaya tidak jatuh kepada perbuatan maksiat, kemudian Allah memberikan jalan dengan cara berpuasa. Nah, ketika berpuasa itu secara fisik dan psikologis dapat mengurangi
dorongan ya untuk berhubungan suami istri yang akhirnya terutama seperti halnya perilaku zina ya, seperti itu. Jadi menyalurkan hasad ke tempat yang tidak sesuai dengan seharusnya, seperti itu. Nah, ini adalah yang pertama tentang kesunahan nikah. Selanjutnya wa yajuzu lil hurri, dan diperbolehkan untuk orang-orang yang merdeka ayajma'a baina arba'a haraira, dan diperbolehkan wa yajuzu lil hurri untuk orang-orang yang merdeka, bukan budak, bukan hamba saya, ayajma'a untuk mengumpulkan ya baina arba'i haraira ya, untuk mengumpulkan maksudnya menikahi ya di antara 4 orang-orang yang merdeka. Ini maksudnya bahwa seorang lelaki merdeka boleh menikahi lebih dari 1 perempuan. Artinya diperbolehkan juga ya bagi orang-orang yang mampu boleh untuk melaksanakan poligami, menikah lebih dari 1 istri. Sampai berapa batasannya? Sampai 4 orang-orang yang merdeka. Walil abdi bainathnataini ya. Adapun seorang hamba sahaya hanya dibatasi 2 orang istri. Jadi boleh tidak orang yang merdeka menikah lebih dari 1? Boleh. Batasannya berapa? 4. Kalau budak boleh tidak menikah lebih dari 1? Boleh. Batasannya adalah 2. Karena statusnya ya gitu kan. Apalagi statusnya budak itu dia sebenarnya tidak bisa memiliki diri sendiri gitu kan. Yang budak itu ya dimiliki oleh orang lain, sehingga kebebasannya terbatas gitu kan. Berbeda dengan orang yang merdeka. Nah, ini hukum poligami. Nah, ada dalilnya ya. Imam Ad-Dibal ya memberikan penjelasan tentang dalilnya. Apa? Liqauli ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fankihu ma taba lakum minan nisa imathna wa thulatha wa ruba' ya. Maka nikahilah ma taba lakum ya, siapa-siapa yang menurut kalian baik ya, menurut kalian bagus, menurut kalian cocok ya, minan nisa, dari perempuan, masna wa thulatha wa ruba'. Masna 2, wa thulatha 3, wa ruba' dan 4. Jadi boleh ya. Boleh itu poligami ya. Boleh 2 orang istri, boleh 3 orang istri ya, boleh 4 orang istri gitu. Nah ada lanjutannya ini yang tadi surat An-Nisa ayat 3 ya. Juga diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 2241 dan hadis lainnya ya, dalam riwayat yang kaitannya tentang kesunahan poligami ini, an Wahab al-Asadi, dari Wahab al-Asadi radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Qala, berkata, aslamtu ya, aslamtu, saya masuk Islam. Siapa? Nah, ini Wahab al-Asadi ya. Saya telah masuk Islam. Siapa? Wahab al-Asadi. Wa indi thamani niswah, dan aku memiliki 8 orang istri. Jadi pada saat zaman jahiliyah seorang laki-laki itu dia terbatas, tidak dibatasi jumlah istrinya ya. Ada yang 1, 2, 3, 8, bahkan ada yang lebih dari 8, 10, bahkan 100 ya. Istri Nabi Musa aja 900 gitu ya. Nah, bagaimana dengan istri lainnya seperti ini. Nah, ini Wahab al-Asad ini memiliki 8 istri.
Wa dzakartu dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku sampaikan kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala, berkata siapa? Nabi, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhtar minhunna arba'an. Pilihlah dari 8 orang perempuan itu ya 4 orang. Artinya gimana? Artinya tidak boleh lebih dari 4. Jadi kalau ketika dia Islam maka harus ikut syariat. Batas poligami itu adalah 4 orang. Maka jika memiliki 8 orang ya, maka sisanya 4 orang lainnya diceraikan. Itu ya. Jadi sebenarnya Islam datang ya merupakan rahmatan lil alamin ya. Islam datang itu sebenarnya bukan mempromosikan poligami ya, lebih dari itu Islam datang untuk membatasi poligami ya. Karena Allah tahu seberapa besar kemampuan seorang hamba gitu ya. Jadi kalau dulu mah tidak ada batasnya, Islam datang untuk membatasi. Apalagi mungkin raja-raja Persia, raja-raja Romawi tentu lebih istrinya lebih banyak ya, selirnya lebih banyak gitu kan. Nah ini adalah syariat Islam tentang poligami. Nah teman-teman, untuk pertemuan saat ini kita cukupkan saja untuk hari ini. Kita lanjutkan pada episode video yang selanjutnya, yaitu tentang layan kilo hurru ammatan ila bisyartin ya, tentang pernikahan seorang hamba yang mereka dengan seorang perempuan hamba saya. Baik. Oke, teman-teman, mungkin satu kali lagi ya, walil abdi bainas natain tadi sudah jelaskan ya, bahwa bagi hamba saya itu hanya diperbolehkan untuk 2 orang. Itu aja mungkin untuk hari ini. Kita bertemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.